Hai semuanya, jumpa lagi bersama keluarga Jopa. Video kali ini aku mau membuat nastar ekonomis. Pertama-tama ini aku mau bentuk manisannya dulu ya teman-teman. Karena aku nggak punya sendok takar, di sini aku menggunakan sendok teh. Untuk manisannya ini aku pakai seujung sendok teh. Dan kalau untuk adonan kulitnya nanti itu full 1 sendok teh. Kita ambil ya teman-teman, ini manisan nanasnya seujung sendok teh. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita bulatkan. Manisan nanas yang aku buat kemarin ini teksturnya pas ya teman-teman, jadi mudah dibentuk dan tidak lengket di tangan. Kalau selain nanasnya itu kurang kering, itu bisa mempengaruhi nastarnya ya. Selain lengket dan susah dibentuk, nastarnya itu nanti jadi mudah berjamur dan bisa menyebabkan retak ketika dipanggang. Lanjut, kita masuk ke proses pembuatan kulit nastarnya. Untuk kulit nastarnya, di sini aku menggunakan 200 gram Blue Band. Dan untuk butter di sini aku menggunakan 50 gram. Untuk butternya ini aku pakai yang kiloan ya teman-teman. Untuk gula di sini aku memakai 50 gram gula halus. Lalu ini kita mix ya teman-teman sampai tercampur rata. Proses mixnya ini jangan terlalu lama, cukup sampai gula dan blue band-nya itu tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 2 buah kuning telur. Lalu mix lagi sampai telurnya ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Masukkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Untuk terigu di sini aku memakai 300 gram terigu atau secukupnya aja ya teman-teman sampai adonannya nanti kalis. Kita masukkan secara bertahap ya teman-teman sambil kita aduk-aduk. Oh iya teman-teman, untuk butter yang tadi aku gunakan itu aku beli butter yang kiloan. Untuk 1/4 kilo itu harganya 8 ribuan. Dan ini baru aku gunakan 50 gram. Jadi bisa kita gunakan untuk membuat cookies yang lain. Jadi tergolong irit ya teman-teman. Setelah terigu tercampur ini kita masukkan lagi terigunya secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Kalau belum kalis, di sini kita bisa tambah terigu lagi. Tapi kalau adonan udah seperti ini, kita lebih baik ulen pakai tangan ya teman-teman untuk mengetahui tekstur dari adonan kulit nastarnya. Tapi walaupun kita ulen pakai tangan, ini jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman. Cukup diaduk-aduk perlahan aja sampai adonan kalis dan mudah untuk dibentuk. Kalau adonan masih agak lembek, kita bisa tambah terigu. Tapi kalau adonan kita terlalu padat, itu kita bisa tambah butter sedikit ya teman-teman sampai adonannya pas. Untuk bagian kulit di sini aku menggunakan 1 sendok teh penuh ya teman-teman adonannya. Lalu adonannya ini dibulatkan dan diisi dengan selai nanas yang kita sudah buat tadi. Kalau untuk bentuk dari nastarnya itu tergantung selera teman-teman ya. Kalau sekarang itu udah banyak varian bentuk nastar. Ada juga nastar karakter. Itu tergantung kemauan dari teman-teman. Mau buat nastar apa? Seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut ini kita buat lagi sampai loyangnya penuh.
Teman-teman, ini kalau adonannya pas, itu akan mempermudah kita dalam proses pembuatan nastarnya. Dan kalau misalnya kita mau membuat nastar karakter, itu pun jadi lebih mudah. Karena adonan nastarnya ini mudah dibentuk sesuai selera. Tapi kali ini aku mau membuat nastar klasik aja, yang seperti pada umumnya, bentuknya bulat. Dan seperti ini hasilnya. Lanjut, ini kita mau panggang dulu. Di sini aku sudah panaskan oven, dan untuk lubang bagian atasnya itu kita tutup ya teman-teman. Untuk pengapian kita pakai api cenderung kecil, karena kalau apinya besar itu bisa menyebabkan nastarnya juga bisa jadi retak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan nastar menjadi retak. Misalnya selainya masih basah dan pengapian terlalu besar. Untuk proses pemanggangan menggunakan oven tangkring, kita harus sering-sering pantau dan putar posisi loyang agar matangnya merata. Ini aku putar bagian yang tadinya depan jadi di belakang, biar nastarnya nanti matangnya merata. Bisa juga ditukar posisi rak ya, yang tadinya kita panggang di posisi rak bagian atas, kita putar ke posisi rak bagian bawah. Setelah nastarnya hampir matang, ini 90% hampir matang ya teman-teman, kita keluarkan dari oven. Ini kita dinginkan dulu untuk kita oles nanti menggunakan kuning telur. Untuk olesan nastarnya di sini aku menggunakan 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan susu kental manis. Aku juga menggunakan pewarna makanan, dan ini aku menggunakan warna kuning tua. Kita gunakan beberapa tetes, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah nastarnya ini dingin, kita oles menggunakan kuning telur yang tadi kita buat. Kita oles secara perlahan dan merata. Teman-teman, kalau untuk koas itu sebenarnya lebih bagus kita pakai koas yang khusus buat nastar, bukan koas silikon yang seperti aku pakai. Sebenarnya aku kemarin itu udah beli ya teman-teman, koas untuk mengoles nastar ini. Dan pas datang ternyata koasnya itu ukurannya besar, dan bulu-bulu di koasnya juga itu pun kasar ya teman-teman, tidak lembut, jadi nggak bisa dipakai untuk ngoles nastar. Dan akhirnya terpaksa aku pakai koas silikon untuk mengoles kuning telurnya ini. Kita oles pelan-pelan aja ya teman-teman sampai rata. Untuk proses pemolesannya ini kita ulang 2 kali ya teman-teman. Setelah kita selesai oles, ini kita diamkan dulu sampai kering. Lalu kita timpah lagi menggunakan olesan kuning telur. Dan seperti ini ya teman-teman, ini udah 2 kali proses poles dan ini siap untuk kita panggang lagi. Selanjutnya, nastar yang sudah kita poles menggunakan kuning telur ini kita panggang lagi sampai kuning telurnya ini matang dan kering ya teman-teman. Untuk pengolesan kuning telur itu bisa kita lakukan juga di awal ya teman-teman, sebelum proses pemanggangan. Tergantung selera teman-teman aja. Dan seperti di awal, untuk proses pemanggangan oven tangkring itu harus tetap kita putar posisi loyangnya agar matangnya merata.
Setelah nastarnya berwarna kuning keemasan, ini kita angkat ya teman-teman. Ini nastarnya udah matang. Kita keluarkan nastarnya dari dalam oven dan kita dinginkan. Dan setelah dingin nanti nastarnya ini kita bisa masukkan ke dalam toples. Dan seperti ini ya teman-teman hasilnya. Bagian bawahnya itu kuning kecoklatan. Dan bagian atasnya itu kuning keemasan. Selanjutnya, setelah nastarnya ini dingin, kita bisa kemas ke dalam toples dan tutup rapat agar nastarnya ini lebih bisa tahan lama. Teman-teman, inilah kegiatanku kali ini membuat nastar versi ekonomis. Semoga teman-teman suka. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendukung channel aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.